Perkenalkan, nama saya Adinda Puspabuana dari Presensi 2, kelas 11 IPA 5. Nama saya Pinkan Adana Riswanwasita, Presensi 25 dari 11 IPA 5. Dan saya Konita Neta Masudi, Presensi 27 dari kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai temperatur dari materi suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin dan panasnya suatu benda. Untuk jenis-jenis termometer, yang pertama ada termometer klinis yang biasa dipakai untuk di dunia medis. Yang kedua adalah termometer ruang, dan yang ketiga adalah termometer maksimum minimum. Zat pengisi termometer ada dua, yaitu raksa dan juga alkohol. Sekarang kita akan membahas tentang skala temperatur. Skala temperatur yang biasa digunakan ada 4, yaitu Celsius, Reamus, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala ini memiliki perbedaan dalam pengukuran suhunya. Yang pertama yaitu Celsius. Celsius memiliki titik buku di 0 derajat Celsius dan titik didih pada 100 derajat Celsius. Rentang temperatur dari 0 sampai 100 terbagi dalam satu skala. Yang kedua yaitu Reaumur. Reaumur memiliki titik beku di 0 derajat Reaumur dengan titik didih pada 80 derajat Reaumur. Rentang temperatur dari 0 sampai 80 derajat Reaumur terbagi dalam 80 skala. Yang ketiga yaitu Fahrenheit. Fahrenheit memiliki titik beku pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didih pada 212 derajat Fahrenheit. Rentang temperatur dari 32 sampai 212 terbagi dalam 180 skala. Kemudian yang terakhir ada Kelvin. Kelvin memiliki titik beku air pada 273,15 Kelvin dan titik didih pada 373,15 Kelvin. Rentang temperatur dari 273,15 sampai 373,15 terbagi dalam satu skala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait termometer air raksa. Nah, termometer air raksa adalah salah satu termometer yang paling sering digunakan sebelum dikenalnya termometer digital. Untuk cara pakainya sendiri, termometer ini cukup diselipkan pada mulut ataupun ketiak dari orang yang akan diukur suhu tubuhnya. Untuk cara kerjanya sendiri, termometer ini didekatkan pada suhu yang akan diukur, kemudian nanti air raksa dalam sini yang ini akan mengalami proses pemuaian. Nah, pemuaian inilah yang akan menambah volume dari air raksa, sehingga dengan itu akan mendorong air raksa untuk naik mengisi ruang kosong yang ada di termometer ini. Nah, semakin tinggi suhunya, maka akan semakin bertambah pula volume air raksa. Air raksa ini akan berhenti dan titik tempat berhenti itulah adalah suhu yang menunjukkan benda tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Termometer ini akan saya berikan suhu panas dari setrika uap. Dan sebelumnya termometer sudah saya turunkan air raksanya menjadi di bawah 35 derajat Celcius. Ketika saya berikan uap panas, langsung naik air raksanya. Langsung terjadi pemuaian air raksa. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Beberapa manfaat diantaranya yaitu yang pertama, temperatur memengaruhi jumlah radiasi yang diterima oleh bumi, yang berdampak pada iklim dan cuaca di berbagai wilayah. Yang kedua, temperatur memengaruhi sifat fisik dan kimia benda dan zat, seperti pemuaian, penguapan, titik lele, titik didih, dan reaksi kimia. Yang ketiga yaitu temperatur memengaruhi kesehatan dan kenyamanan manusia, hewan, dan tumbuhan. Temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan stres, dehidrasi, hipotermia, atau hipertermia. Yang keempat yaitu temperatur memengaruhi proses industri pertanian atau kuliner. Temperatur yang sesuai diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, menjaga kesegaran bahan pangan, dan memasak makanan yang lebih baik. Yang kelima yaitu temperatur memengaruhi penguaian energi dan sumber daya. Temperatur yang tinggi atau rendah dapat meningkatkan kebutuhan akan pendingin atau pemanas ruangan yang berdampak pada konsumsi listrik dan emisi pada gas kaca.
Nah, itu dia tadi beberapa manfaat diantaranya.